Ya teman-teman semua, baik lagi di PKP News masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas suatu hal tentang antara Danu dan OJ ya teman-teman. Apa hubungannya bang Danu dan OJ? Jadi kemarin tuh sebenarnya ada maksudnya ya teman-teman, gue upload mengenai siapa Danu sebenarnya gitu kan. Dan juga gue susul dengan gue upload tentang OOJ ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu nyambung ya teman-teman. Kenapa nyambung tuh bang? Ya intinya ada di konten untuk video kali ini gitu ya. Kenapa kayak gitu bang? Karena di situ kan sudah jelas ya bahwasanya Danu itu siapa sebenarnya, dan itu sudah dijelasin sama Pak Yosep. Posisi Danu itu kalau misalkan di yayasan adalah bukan orang yayasan kalau menurut Pak Yosep, dan memang cuma nanya itu ya bagian dari sekolah, yaitu TU sekolah. Jadi memang Danu ini bukan siapa-siapa di situ, dan kalau memang dia melakukan atau tindak kejahatan tersebut, apakah dia diiming-imingi atau kayak gimana kan kayak gitu. Kemudian di sini apa hubungannya bang sama OOJ gitu kan? Obstruction of justice itu ya. Ya OOJ ya, orang-orang yang benar-benar ya menutupi pelaku. Di sini kan intinya di OJ di kasus Subang ini kan membersihkan TKP atau menghilangkan barang bukti untuk melindungi pelaku gitu ya. Nah, apa hubungannya sama Danu? Ya tentunya kan di sini Danu kan sudah mengaku sebagai pelaku. Apakah OJ ini berapa persen sih bisa melindungi Danu gitu kan? Kan siapa Danu kan gitu, masih nyambung kan gitu. Ya masih nyambung di situ yang gue bahas, siapakah Danu sehingga OOJ ini mau melindungi Danu. Kalau teman-teman pakai logika berpikir, kira-kira berapa persen seorang OOJ ini atau anggota kepolisian ini mempertaruhkan jabatannya, pekerjaannya hanya untuk melindungi seorang Danu yang dulunya hanya TU di sekolah gitu kan. Apakah dia punya apakah Danu ini seorang pejabat? Kan enggak ya. Jadi nggak mungkin banget kalau misalnya kita secara logika berpikir OJ ini atau anggota-anggota kepolisian ini beramai-ramai untuk melindungi Danu gitu kan, yang bukan siapa-siapa Pak ya. Bener-bener bukan siapa-siapa. Makanya kan gue bilang Danu bukan siapa-siapa, backgroundnya ya bukan siapa-siapa, apalagi diperkuat. Misalkan Pak Yosef bilang Danu ini hanya anak angkat, jangan percaya sama Danu ini tukang mabuk, Danu ini cuman TU di sekolah. Nah itu kan makin memperkuat ya. Makin memperkuat apa bang? Makin tentunya memperkuat dengan misalkan pernyataan Pak Yosef seperti itu, makin memperkuat bahwasanya Danu bukan siapa-siapa. Jadi apa untungnya dari pihak OOJ tersebut mempertaruhkan jabatannya, posisinya nanti bisa dipecat gitu kan ya, hanya untuk melindungi seorang Danu gitu kan. Jadi disitulah kalau misalkan apakah Danu mungkin bang berapa persen kemungkinannya dilindungi oleh OOJ? Kemungkinannya adalah 1% gitu ya. Kok bisa begitu bang 1%? Ya logika berpikir kita, ngapain juga anggota kepolisian mempertaruhkan jabatannya, pekerjaannya untuk membersihkan TKP hanya untuk seorang Danu gitu kan. Kemudian tentunya nanti kita akan berpikir nih, pasti kan mungkin teman-teman ada yang kritis juga menanggapi ini dan ingin menyalahkan Danu gitu. Oh bang, misalkan berpikir ya sebaliknya. Kalau menurut lu kan bang, misalkan cuma 1% kemungkinannya Danu dibantu oleh OJ. Tapi kalau menurut gue pribadi gitu kan ya, itu kemungkinan malah terbalik bang, 99% Danu ini dibantu gitu menurut gue pribadi gitu kan. Kan itu pasti Danu ini ada yang melindungi Danu kan dibalik itu deh gitu kan. Artinya apa? Artinya justru kalau misalkan ada yang berpandangan kayak gitu, itu adalah benar adanya, dan juga meyakinkan apa, bahwasanya Danu ini memang bukan pelaku tunggal, dan seperti yang gue bilang kemarin, Danu ini hanyalah pion. Artinya yang dimanfaatin doang gitu untuk membantu eksekusi. Dan dibalik itu tentunya ada orang yang memang benar-benar patut untuk dibantu oleh OOJ ini gitu kan, dibalik Danu, bukan Danunya. Jadi Danu ini dibantu karena ada orang dibalik Danu ini gitu kan, yang memang harus membantu gitu kan ya. Jadi yang dilindungi ini sebenarnya ya karena untuk melindungi kasus ini
bukan maksud untuk melindungi danunya semata, karena memang yang dibalik danu ini kan kayak gitu yang benar-benar ingin dilindungi. Itu menandakan bahwasanya logika berpikir kita apakah danu pelaku tunggal kan itu nggak masuk akal ya teman-teman. Jadi itulah terpatahkannya di situ di OOJ gitu. Terus siapa bang yang memiliki kemungkinan besar untuk OOJ ini bisa dilindungi gitu kan ya? Tentunya orang yang bisa memiliki jabatan, bisa orang-orang yang memiliki hubungan keluarga gitu kan. Dan itu kan bisa jadi keluarganya bang, kan kalau ini kan OOJ termasuk keluarga juga katanya gitu kan, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo. Yang pertama memang Danu nggak punya jabatan apa-apa, seperti yang gue bilang kemarin, siapa sih Danu? Danu bukan siapa-siapa gitu kan, nggak punya jabatan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan orang yang memiliki kemampuan untuk menyuruh yang namanya Banpol, untuk menyuruh yang namanya perwira gitu kan, bintara untuk membersihkan. Apalagi di balik mereka-mereka itu mungkin ada lagi gitu kan yang memerintah kan gitu kan. Danu itu nggak punya kemampuan itu gitu bang gitu. Wah dirimu hanya ini bang pro Danu gitu kan. Ini kan kita logika berpikir aja berdasarkan data ya teman-teman. Jadi memang apakah mungkin secara logika maupun teman-teman mendukung ataupun nggak mendukung Danu, ya teman-teman coba berpikir di situ. Apakah Danu mungkin dengan statusnya bisa untuk menyuruh OOJ tersebut mempertaruhkan jabatannya, mempertaruhkan segalanya cuman buat Danu doang, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi siapa bang yang mungkin? Ya teman-teman tinggal bisa pilih apakah itu ada yang bisa kemungkinan lebih besar gitu untuk dilindungi oleh OOJ tersebut. Apakah Pak Yosep, apakah Yoris, apakah Yanti, apakah ada orang-orang lain gitu kan? Apakah Wahyu, Kosasi gitu kan ya? Apakah yang lainnya Opik gitu? Jadi teman-teman bisa berkesimpulan sendiri siapa orangnya kan kayak gitu. Itulah hubungannya kemarin konten gua mengenai siapa sih Danu, terus gue sambungin juga kan memang kita membahas tentang OOJ kan kayak gitu. Dan OOJ ini memang sedang kita lagi galakan ya, udah kayak apa aja galakan lagi, kita bener-bener gemborin ya teman-teman nih untuk agar pihak kepolisian fokus di OOJ ini untuk membongkar. Karena apa? Karena memang ini sudah menjadi kunci kepolisian gitu untuk menjadi petunjuk yang besar malah ya, bahwasannya ini bisa terungkap dengan adanya hal tersebut. Banyak banget sudah dibahas ya, baik itu dari pengacara Danu sendiri, semua para YouTuber Subang membahas OJ, juga Anjas Asmara juga bahas. Jadi semuanya sedang memang terfokus untuk membahas OJ ini teman-teman. Jadi ya semoga teman-teman juga bisa fokus, misalkan ada ya atau YouTuber yang live atau siapa, atau Anjas atau ke Bang Freddy atau YouTuber Subang lainnya atau Mbak Suci gitu kan ya, atau siapapun YouTuber yang teman-teman ikuti, sebisa mungkin ya sedikit-sedikitnya teman-teman cobalah berkomentar atau menanyakan tentang OOJ tersebut gitu kan ya. Ya kemarin gue juga mampir ke tempatnya Mbak Suci dan ada yang menanyakan juga ya tentang OOJ tersebut kok gitu, untuk viewers atau penonton dari Mbak Suci juga banyak yang menanyakan tentang OOJ tersebut, gimana statusnya gitu kan kayak gitu. Dan memang ada yang menjawab ya dari timnya dari Mbak Suci, bahwasanya memang belum ada informasi ya teman-teman tentang OOJ tersebut, belum ada tindakan dari pihak kepolisian kayak gitu yang kita ketahui. Dan semoga dengan kita beramai-ramai membahas OOJ tersebut ya, pihak kepolisian jadinya melihat nih, masyarakat ini melihat gitu kan ya, sangat memperhatikan untuk OOJ tersebut ini gitu. Ya hanya kita nih para netizen memang yang bisa memviralkan, kayak no viral no justice gitu ya. Jadi semoga kita bisa memviralkan itu, membahas itu agar bisa mendapatkan atensi juga dari pihak kepolisian, biar pihak Polda Jabar fokus nih, kita dukung Polda Jabar untuk mengungkap kasus ini, OOJ ini sampai akar-akarnya gitu ya. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.